Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa di majelis ini, yang sebenarnya majelis ini pun adalah sebagai pengganti dari majelis yang rutin diadakan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zaid hafizahullah ta'ala. Namun dikarenakan beliau masih berhalangan pada pekan ini, maka saya pun menggantikan kedua kalinya untuk pekan ini. Dan pembahasan yang kita bahas masih melanjutkan pembahasan di pekan sebelumnya, karena pembahasan pekan sebelumnya memang belum terselesaikan. Alhamdulillah, Allah ternyata takdirkan ada kesempatan lain untuk kita lanjutkan pembahasan kita yang belum terselesaikan di pekan sebelumnya, yaitu kita mengkaji atau membaca kitab yang berjudul Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab yang berbicara tentang adab yang harus dilakukan oleh seorang alim dan juga seorang muta'allim, seorang alim, seorang guru, seorang muta'allim, seorang murid. Karena menuntut ilmu itu butuh adab. Menuntut ilmu itu ada adab-adab yang harus dilakukan baik gurunya maupun muridnya. Dan kita membahas pada poin tentang adabul muta'allim. Adab al-muta'allim. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas 3 dari adabul muta'allim. Yang beliau sebutkan di kitab ini ada 12 adab. Kita belum kaji 3 adab di pertemuan yang sebelumnya, maka kita lanjutkan pada adab yang keempat. Dengan mengetahui adab-adab ini, kita bisa mengukur sejauh apa sih sebenarnya kita telah menerapkan adab seorang talibul ilm. Benarkah kita telah beradab dengan adabnya talibul ilm? Atau jangan-jangan kita itu hanya menghiasi diri kita dengan nama talibul ilm, tapi tidak mau beradab dengan adabnya talibul ilm. Maka yang demikian ini merugi sekali. Menganggap bersama suatu kaum, tapi sebenarnya tidak ikuti jalannya kaum tersebut. Maka adab yang keempat yang beliau bawakan di sini adalah dari adab-adab seorang talib terhadap gurunya, seorang muta'allim terhadap syekhnya, seorang murid terhadap gurunya. Apa yang harus dilakukan seorang murid terhadap gurunya. Yang keempat, beliau katakan ar-rabi' ma'rifatu haqqi syekhihi wa fadlihi alaih. Seorang talib haruslah mengenal tentang hak gurunya dan tidak melupakan atas kebaikan yang pernah diberikan gurunya terhadap dia. Tidak melupakan keutamaan gurunya dan kebaikan yang pernah diberikan gurunya kepada dia. Ini adalah adab yang seharusnya bagi seorang talibul ilm. Seorang murid harus tahu bagaimana dia bersikap terhadap gurunya. Itu harus dia pelajari. Seorang murid harus berusaha untuk terus mengingat jasa gurunya kepada dia, karena gurunya itulah yang menunjukkan kepada dia jalan kebaikan, apalagi dalam rangka talabul ilmi syar'i,
mengajarkan dia ilmu syar'i yang bermanfaat bagi dunianya dan akhiratnya. Bukan justru seorang talib itu berpaling dari gurunya. Seorang talib itu malah menjadi juri bagi gurunya. Gurunya didiktekan apa yang ingin dia pelajari. Kalau sesuai, terus belajar. Tidak sesuai, ditinggalkan. Yang suatu bukanlah adab seorang talibul ilm. Beliau bawakan berkata an Syu'bah. Qala Syu'bah. Berkata Syu'bah. Kuntu idza sami'tu minar rajuli al-hadits kuntu lahu 'abdan ma hayya. Kata Syu'bah, kalau aku pernah mendengar sebuah hadis dari seseorang, yaitu pernah berguru kepada seseorang, aku meriwayatkan hadis dari dia. Berarti kan yang namanya pernah menyampaikan sebuah hadis itu jadi gurunya, jadi syekhnya. Dia pernah belajar satu buah hadis. Maka aku ibarat budak baginya selama dia hidup. Kita tahu seorang budak, ketika seorang budak itu dimiliki oleh tuannya, berarti budak tersebut hidupnya ditanggung oleh tuannya. Maka tuannya tersebut berjasa besar pada kehidupan budak tersebut. Apalagi kalau dimerdekakan, dilepaskan dia dari belenggu perbudakan. Seorang talib hendaknya merasa bahwasanya dia ibarat seperti itu. Syu'bah, kalau aku belajar atau aku mendapatkan sebuah hadis dari seseorang, aku merasa aku ini ibarat seorang budak baginya selama hidupnya. Wa qala, pada kesempatan yang lain beliau juga katakan, ma sami'tu min ahadin syai'an illa wa ikhtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu. Kalau aku pernah mendengar sesuatu dari seseorang syekh, maka aku akan jadi lebih sering datang kepadanya daripada sebanyak waktu yang aku mendengar hadis darinya. Ini maksudnya, kalau mungkin cuma dapat sekali ilmu, tapi dia akan terus bolak-balik menunjukkan rasa hormatnya dia, bukan datang kemudian pergi. Sudah dapat faedahnya pergi, tidak. Tapi datang merasa berjasa, maka orang yang merasa berjasa akan terus mengunjunginya, terus datang di majelisnya sebagai sebuah rasa hormat kepada syekhnya tersebut. Wa min dzalika, kata penulis rahimahullah di sini, termasuk bentuk mengenal hak seorang syekh adalah an yu'azzimu hadratahu wa yarudda ghibatahu wa yaghdabu laha. Memuliakan kehadiran syekhnya dan berusaha membela tatkala ada orang yang menggibahinya. Ada orang ngomong kejelekan tentang gurunya, menyebutkan tentang keburukan gurunya, maka dia akan membelanya. Wa yaghdabu laha, bahkan dia marah. Karena yang digibahi bukan orang biasa, yang digibahi gurunya, orang yang pernah mengajarkan kepada dia kebaikan. Maka dia akan marah sebagai bentuk rasa hormatnya dia terhadap syekhnya. Tapi kalau seorang talib gurunya digibahi malah ikut menggibahi, waliyadzubillah, terhalang dia dari berkah ilmu gurunya. Fa in ajaza an dzalika qama wa faraqa dzakal majlis. Kalau ternyata dia tidak bisa membela gurunya di majelis yang gurunya digibahi, ya sudah, dia tinggalkan majelis tersebut. Berdiri, tinggalkan majelis. Ini bukan majelis yang baik, menggibahi seorang yang mengajarkan kebaikan kepada dia. Tidak perlu dia ikuti, tidak perlu dia duduk di situ. Wa bi'awan bayan bagi an yad'u lahu muddata hayatihi wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu ba'da wafatihi. Dan selayaknya seorang talib, dia senantiasa mendoakan gurunya selama hidupnya. Coba kita ingat-ingat diri kita. Kalau kita mengambil ilmu dari seorang, pernahkah kita mendoakannya di sela-sela doa kita? Atau kalaupun pernah mendoakan, berapa kali? Sekali seumur hidup? Kita ini muqassir. Kita semua ini muqassir terhadap guru-guru kita, pada orang-orang yang pernah mengajarkan kepada kita kebaikan.
Maka di antara adab seorang talib adalah apa? Dia senantiasa mendoakan gurunya. Oleh karena itu, biasaan para ulama, mereka biasa memulai majelisnya dengan mendoakan guru-gurunya. Allahumma ighfir lana wa masyayikhina wa masyayikhana Allahumma ighfir lana wa masyayikhina wa fiqhum. Demikian adalah bentuk pemuliaan terhadap seorang guru. Wa yata'ahadu ziyarata qabrihi wal istighfar lahu was sadaqata anhu. Sini diberikan catatan oleh Syekh Ali Hasan tentang hal ini, tentang permasalahan yang beliau sampaikan. Wa yasluku fis samti wal hadyi maslakahu. Kemudian selayaknya seorang talib dia mengikuti tindak tanduk gurunya dan caranya dia, yaitu dalam adab terhadap ilmu dia mengikuti caranya. Oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian para salafun salih bahwasanya mereka adalah orang-orang yang apabila belajar dari seorang, mulazamah terhadap seorang adalah orang yang mirip sekali dengan gurunya. Dari thariqahnya, dari cara-cara dia menyampaikan, bagaimana bersikap keseharian, itu bisa mirip. Karena adabnya mengalir, bukan hanya ilmunya saja yang mengalir ke dalam dirinya. Wa yura'iya fil ilmi wad dini 'adatahu wa yaqtadiya bi harakatihi wa sakanatihi fi adatihi wa ibadatihi wa yata'addaba bi adabihi wa la yada'ul iqtida'a bihi. Yaitu dia ikuti kebiasaan-kebiasaannya, dia ikuti di mana dia bergerak, di mana dia diam, dan dia beradab dengan adab gurunya. Wa la yada'ul iqtida'a bihi, tidak dia tinggalkan meneladani gurunya. Makanya kita di adab pertama seorang talib apa waktu itu? Pilih guru dulu, istikharah dulu kalau milih guru, karena kita akan ambil adabnya juga sebelum ambil ilmunya. Maka idealnya seorang talib itu pilih dulu gurunya, istikharah pada Allah Subhanahu wa taala, agar guru yang dia ambil ilmunya juga bisa dia ambil adabnya. Dan terlalu banyak orang-orang yang dimana dia bisa ambil ilmunya tapi adabnya tidak bisa diambil. Yang seperti itu termasuk hal yang tidak sepantasnya. Al-khamis, adab yang kelima yang harusnya dimiliki oleh seorang muta'allim, seorang talib, as-sabru ala syekh, sabar terhadap perlakuan gurunya. Seorang talib hendaknya sabar terhadap perlakuan gurunya. An yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin wa la yasudduhu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Tadi kita sebutkan bahwasanya hendaknya dia milih guru supaya memiliki guru yang benar-benar sempurna dalam ilmu dan akhlak. Tapi kalau seandainya dia tidak dapat, ternyata terdapat guru yang akhlaknya pun buruk, bukan berarti harus menghalangi dia dari menuntut ilmu dari guru tersebut kalau memang dia memiliki ilmunya. Namun apa seharusnya dilakukan seorang talib? Dia sabar terhadap perilaku yang dilakukan gurunya, kekerasan yang dilakukan gurunya, atau akhlak buruk yang dimiliki oleh gurunya. Dia sabar, karena itu akan menjadikan dia mendapatkan manfaat ilmu dari gurunya. Maka beliau katakan, la yasudduhu dzalika an mulazamati wa husni aqidati. Jangan sampai perilaku buruk gurunya, kekurangan yang ada pada seorang guru menghalangi dia untuk menuntut ilmu darinya, bermulazamah kepadanya dan mengambil akidahnya. Jadi bagusnya akidah yang dimiliki gurunya. Jangan sampai yang seperti itu menghalangi dia untuk menuntut ilmu gara-gara melihat gurunya dia tidak berakhlak dengan yang baik, dia tidak beradab dengan adab yang baik. Dari segi akhlak mungkin ada kalanya seorang guru itu memang Allah SWT uji, ada kalanya Allah SWT uji seorang talib dengan guru yang buruk.
kita katakan mungkin guru yang buruk dalam perilakunya, kasar terhadap muridnya, atau bahkan mungkin guru yang tidak enak ketika menjelaskan kepada muridnya, susah untuk bisa memahamkan kepada muridnya, tapi dia memang seorang guru yang memiliki ilmu, maka tugas seorang muridlah untuk bersabar, karena kesabaran itu akan menjadikan keberkahan bagi dia dari ilmu gurunya. Coba sekarang bandingkan dengan keadaan tulabul ilm di zaman sekarang. Tulabnya yang akan menilai gurunya. Oh, guru ini enak, saya dengarnya enak, saya mau belajar ke dia saja. Yang ini gak enak ngajarnya, udah gak usah. Padahal sama-sama orang-orang yang memiliki ilmu. Dan itu terjadi pada kita semua. Ana sebagai orang yang berbicara mengalami hal tersebut. Dulu kami menuntut ilmu, pilih-pilih enaknya kita, tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Maka kami terhalang dari kebaikan guru-guru tersebut. Tidak banyak yang bisa kami dapatkan dari ilmunya, karena tidak sabar kami dalam menuntut ilmu dari mereka. Waliyatubillah. Maka kita perbaiki kondisi kita sekarang. Perbaiki diri kita sekarang. Nasallallahu Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina. Wa yata'awalu af'alahu allati yadhharu anna as-shawaba khilafuha ala ahsani ta'wil. Dan seorang talib, kalau seandainya dia mendapati gurunya ini melakukan tindak tanduk yang salah, keliru, dia berusaha mentakwil, berusaha cari-cari uzur lah untuk gurunya. Oh, mungkin sedang mengalami demikian. Oh, mungkin karena begini makanya beliau seperti ini. Seorang murid hendaknya senantiasa berhusnudzan terhadap gurunya. Ini adab yang seharusnya bagi seorang talibul ilmi. Wa yabda'u huwa 'inda jahwati syekh bil i'tizari wat taubati mimma waqa'. Dan hendaknya seorang talib ketika dia dapati jafwah dari syekhnya, kekasaran dari gurunya, tindakan yang tidak pantas dari gurunya, hendaknya dia mulai terlebih dahulu untuk memberikan uzur dan minta taubat, minta ampunan untuk gurunya. Wal istighfar wa yansubul mujiba lahu. Dan dia harus berprasangka bahwasanya sikap guru tersebut karena perilakunya dia, makanya gurunya memperlakukan seperti itu. Ada kalanya seorang guru itu ingin menguji seorang talib. Mana talib yang sabar, mana yang tidak. Akhirnya apa? Diperlakukan keras. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang pernah kami alami. Kami pernah belajar ke seorang syekh mengajarkan kepada kami sebuah ilmu. Dan syekh kami ini tidak senang sekali kalau ketika seorang talib di saat dia menjelaskan ingin lirik kanan dan kiri, apalagi berbicara dengan temannya. Kalau ada seorang, ketika kami belajar, ada salah satu talib saja tengok kanan suruh berdiri keluar. Bagaimana tegasnya beliau ketika itu? Bahkan pernah sebagian teman-teman, entah kenapa tiba-tiba dia tersenyum ketika syekh kami tersebut menjelaskan sebuah permasalahan. Akhirnya apa? Diketahui syekhnya berdiri disuruh keluar. Apa hasilnya ketika disuruh keluar? Terhalang dia dari ilmu yang disampaikan guru tersebut. Ada kalanya seorang guru ini ingin menguji talibnya. Siapa talib yang benar serius belajar? Siapa yang tidak? Karena ilmu ini adalah sesuatu yang mulia, tidak boleh diberikan kepada orang yang menyepelekannya. Oke? Ini adalah di antara bentuk adab yang seharusnya bagi seorang talib ilmu. Kalau ternyata dia dapati kok ada guru yang bersikap kasar, pertama yang dia suudzoni dirinya sendiri. Jangan-jangan karena perilaku dia tidak menghormati ilmu, makanya gurunya seperti itu, atau tidak menghormati gurunya, makanya gurunya seperti itu. Wa yaj'alul akba fihi alaih, dia jadikan celaan itu kepada dirinya. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi, kalau hal itu dia lakukan,
yaitu senantiasa dia mulai bersuudzon itu pada dirinya saja sendiri, itu karena perilakunya yang ini akan menjadikan dia terus mencintai gurunya. Dia akan benci guru, dan seorang kalau cinta kepada sesuatu dia akan semaksimal mungkin mengerahkan upayanya untuk meraihnya. Dia akan banyak faedah yang dia dapatkan. Wa ahfadhu liqalbih, akan menjaga hatinya. Wa anfa'u lit-talibi fi dunyahu wa akhiratih, dan ini lebih bermanfaat bagi seorang talib di dunia dan akhiratnya. Wa an ba'di salaf, kata beliau, diriwayatkan dari sebagian para salaf, mereka mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'allumi baqiya umrahu fi amayatil jahalah. Barang siapa tidak sabar atas merendahkan diri, kerendahan diri di saat belajar, maka dia akan terus berada di dalam kebodohan selama hidupnya. Makanya kita masyhur sebuah perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan ka'sal jahli tul hayatihi. Barang siapa dia tidak bersabar atas merendahkan diri saat belajar sesaat saja. Kenapa disebut merendahkan diri saat belajar? Karena memang seorang talib akan bersikap demikian, merendahkan diri di hadapan orang yang menyampaikan ilmu kepadanya, bukan malah meninggikan diri, meninggikan hati. Maka dia akan berada dalam kebodohan, terhalang dia dari ilmu gurunya tersebut. Waliyadzubillah. Semoga Allah ampunkan salah kita. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Namun barang siapa bersabar, maka ini akan membawa dia kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Wa li ba'dihim, sebagian mereka mengatakan, sebagian para salafun salih mengatakan, innal muallima wat tabiba kilaihima la yansahani idza huma lam yuqrama isbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Seorang muallim, seorang guru, dan seorang tabib, seorang dokter, keduanya itu enggak akan memberikan nasihat yang baik kalau keduanya tidak dimuliakan. Kalau kita pergi ke dokter, tidak menghormati dokter tersebut, enggak dikasih resep yang terbaik, kasih resep yang biasa-biasa saja, Pak. Kalau bukan karena terikat ikatan kerja, mungkin dia nggak akan kasih resep. Sana, pergi, nggak usah berobat, sabar aja sakit. Begitu juga seorang muallim. Ketika dia tidak menghormati muallimnya, buat apa dikasih ilmu? Pada orang yang tidak muliakannya, katanya. Mereka tidak akan memberikan nasihat kalau tidak dimuliakan. Isbir lidaika, sabar saja terhadap penyakitmu kalau engkau bersikap kasar terhadap dokter, dan sabar saja terhadap kebodohanmu kalau engkau bersifat kasar terhadap seorang muallim. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, zalaltu taliban fa azaztu matluban. Aku dahulu merendahkan diri saat menjadi talib, maka aku pun menjadi mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Ya memang kalau menjadi talib, rendahkan dulu diri di hadapan muallim. Ketika sudah jadi muallim, dialah yang akan dihormati oleh murid-muridnya. Jadi masing-masing ada adabnya. Seorang talib dia punya adab ketika menjadi seorang talib. Ketika dia sudah menjadi seorang muallim, maka akan ada adab bagi seorang muallim. Maka ketika mendengar adab ini, jangan berpikir bahwasanya muallimnya saja tidak beradab, ya posisinya sudah sebagai talib. Muallimnya saja tidak merendahkan diri, posisinya sedang muallim. Ketika menjadi muallim, dia makanya kita sebagai adabnya muallim. Baik, ini diantara beberapa asar yang diriwayatkan dari para salafun salih. Wa qala Mu'afa ibnu Imran, berkata Mu'afa bin Imran, masalul ladzi yadhabu 'alal 'alimi masalul ladzi yadhabu 'ala asitinil jami'. Perumpamaan orang yang marah terhadap seorang alim, marah tidak senang terhadap seorang alim, yaitu seorang guru, ketika dia tidak senang terhadap seorang guru, seperti orang yang marah ke tiang masjid. Maksudnya, kalau kita marah-marah tiang masjid seharian, sejam nggak pernah berhenti ngomong, yang capek siapa? Dia sendiri, tiangnya ya nggak kenapa-napa. Emang tiangnya bisa hancur kalau kita marah-marahi? Enggak juga.
Jadi ketika seorang talib justru marah pada gurunya, yang rugi dia, bukan gurunya. Gurunya tidak akan termudarati. Hilang satu murid, ada murid yang lain, tenang saja. Emangnya tidak ada yang mau belajar lagi? Tapi coba hilang satu guru, mudah tidak mendapatkan seorang guru? Susah mendapatkan seorang guru itu. Banyak misal tempat-tempat belajar kekurangan guru. Kenapa? Susah mencari seorang guru. Cari murid gampang, banyak orang pengen belajar. Kalau pengen, gampangnya demikian. Namun tentunya kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk semuanya menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengisahkan tentang perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Qila li Sufyan ibn Uyainah, berkata, ditanyakan kepada Sufyan ibn Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ard taqdabu alaihim yushiku an yadhhabu aw yatrukuka. Itu ada orang-orang datang jauh-jauh dari pelosok negeri, datang kepadamu untuk belajar, kok kamu marahi? Nanti mereka pergi loh, katanya. Apa jawaban Sufyan ibn Uyainah? Hum hamqa idzan mithluk. Kalau mereka pergi gara-gara saya marah, yang tadinya mereka pengen belajar menuntut ilmu, dimarahi sama gurunya, kemudian mereka pergi, mereka itu bodoh, seperti kamu juga. Memandang apa? Memandang bahwasanya murid itu harus, seorang guru itu harus bersikap menyesuaikan keinginan murid. Kata beliau, intaraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Mereka itu bodoh kalau mereka meninggalkan sesuatu hanya karena apa? Jeleknya perilaku guru. Meninggalkan guru gara-gara jeleknya perilaku guru. Ilmu yang mereka dapatkan kalau mereka sabar itu lebih bermanfaat, lebih besar maslahatnya daripada mementingkan apa? Mementingkan keinginan mereka merasa direndahkan oleh seorang guru. Maka seorang talib harus berusaha untuk bersabar terhadap gurunya. Harus bersabar. Baik, yang keenam, as-sadis, adab yang keenam. Syukru syekh ala kulli hal. Berterima kasih kepada syekh, pada gurunya, bagaimanapun keadaannya. An yashkura syekh ala tawqifihi ala ma fihi fadilah wa ala tawbihihi ala ma fihi naqisah. Bersyukur kepada seorang syekh atas sebuah kebaikan yang dia arahkan kepada kita. Kalau kita diarahkan kepada sebuah kebaikan, bersyukur kepadanya. Berterima kasih. Terima kasih sudah diarahkan kepada kebaikan ini. Diajarkan ilmu ini, diajarkan metode begini untuk belajar. Bersyukur kepada syekh. Bersyukur kepada seorang guru. Juga bersyukur kalau apa? Kalau dia diperingatkan dari sesuatu yang itu merupakan hal yang berburuk bagi dia. Ada kalanya seorang syekh akan memperingatkan dia, mewanti-wanti dia dengan keras, bahkan mungkin memarahinya. Sadarlah bahwasanya seorang guru itu memarahi seorang murid karena ingin kebaikan bagi muridnya. Sama seperti bapak memarahi anak. Karena apa? Ingin kebaikan buat anaknya. Bukan ingin merendahkan anaknya. Bukan. Tapi ingin menyelamatkan dia dari sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang buruk. Begitu juga seorang alim. Seorang guru, ada kalanya dia bersikap kasar memarahi karena dia ingin sebuah kebaikan. Maka selayaknya harus bersyukur pada mereka, berterima kasih. Jangan gara-gara apa? Dimarahi sama gurunya, akhirnya apa? Pundung. Gak datang-datang lagi ke majelisnya. Ya rugi sendiri, sama seperti apa? Tadi orang yang marah-marah ke tiang masjid. Selama apapun dia marah seharian, ya tiangnya tetap di situ-situ aja. Gak akan berpindah, gak akan hancur. Tapi dianya yang capek sendiri. Maka di antara adabnya bersyukur. Au qusurin yu'anihi au ghairi dzalika mimma fi iqafi alaihi wa tawbih irsyaduhu wa salahihu. Atau misalkan dia ditegur atas sifat malasnya. Seorang talib sedang malas ditegur sama gurunya.
atau misalkan ada kurang beradab, diperbaiki, diperingati oleh gurunya, atau hal-hal lain yang dimana sebenarnya seorang guru ingin untuk mengarahkan muridnya kepada sebuah kebaikan. Wa ya'uddu dzalika minasy-syaikh min ni'amillahi ta'ala, dan hendaknya seorang talib menganggap dan sadar bahwasanya ketika syekhnya memperlakukan dia seperti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kenapa? Oh, ternyata syekhnya perhatian. Ditunjukkan kepada kebaikan, diperingati dari keburukan. Ini sebuah nikmat. Allah SWT ketika mengutus seorang Rasul, apa Rasulullah SAW memberikan bisyarah saja, kabar gembira terus? Tidak. Ada kalanya beliau marah terhadap para sahabat ketika melakukan sebuah perbuatan yang mengharuskan beliau menegur mereka dan marah kepada mereka. Lihat, ingat kisah ketika seorang sahabat membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah. Sampai pada Nabi SAW kabarnya. Apa kata beliau? Engkau bunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah. Apa alasannya? Bisa jadi itu cuma pengen melindungi diri. Engkau bunuh ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Marah beliau. Supaya jangan sampai menumpahkan darah seorang muslim. Karena dosanya besar. Marah ketika ada seorang yang ternyata dia melakukan hal yang tidak baik bagi dia. Karena Rasulullah SAW pun diutus sebagai seorang basyiran wa nadhiran. Begitu juga seorang muallim ketika dia menyampaikan sesuatu kepada talibnya, mengarahkan kepada yang baik untuk memperingatkan dari sesuatu yang buruk, maka harus bersyukur atas hal tersebut. Ada orang yang mengingatkan. Coba nggak ada yang diingatkan. Setiap orang kalau nggak ada yang mengingatkan itu berperilaku semaunya saja sudah. Nggak peduli mau dia merugikan orang, mau tidak merugikan orang, membahayakan diri sendiri, tidak peduli dia. Kalau tidak ada yang memperingatkan, itulah pentingnya apa? Pentingnya ada orang yang peringatkan pendapat. Wa idza awqafahu syekh ala daqiqatin min adab aw naqisatin sadarat minhu wa kana ya'rifu min qablu fala yudhir annahu kana arifan bihi wa ghafala anhu. Kalau seandainya syekhnya ini menyampaikan sebuah adab, ternyata adabnya ya sesuatu yang sudah tahu lah seorang talib, sebenarnya sudah tahu, disampaikan ilmu, talibnya sudah tahu. Di antara bentuk adab seorang talib, jangan menampakkan di depan gurunya bahwasanya dia itu sudah tahu. Pura-pura nggak tahu tuh. Pura-pura baru dengar itu manfaatnya. Baru dengar faidah tersebut. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Betapa banyak tulabul ilmi mendapat ilmu namun ilmunya tidak berkah bagi dirinya. Sehingga ilmu itu hanya sekedar maklumat, pengetahuan, tidak terrealisasi dalam amalan. Itu di antara bentuk hilangnya keberkahan dari ilmu yang dia pelajari. Di antara sebabnya ya mungkin tidak beradab terhadap gurunya. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita terhadap guru-guru kita. As-sabi, adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh, adabud dukhuli ala syekh, adab ketika mendatangi seorang syekh, mendatangi gurunya. An la yadkhul ala syekh fi ghairil majlisil am illa bisti'dzanin. Agar seorang talib tidak datang ke gurunya di luar majlis am, di luar majlis umum. Kecuali kalau dia minta izin. Karena mungkin ada kalanya gurunya sedang punya kepentingan pribadi, sedang punya urusan, entah bersama orang atau bersama keluarganya. Yang seperti itu apa? Yang seperti itu kalau dia kemudian didatangi talibnya nggak sabar, pengen saat itu juga dapat faedah. Saat itu juga bertanya, pengen cepat dijawab. Ini justru malah menimbulkan gurunya tersebut tidak senang terhadap murid tersebut. Kalau tidak senang terhadap muridnya, bisa terhalang dia dari ilmu yang ingin disampaikan kepada gurunya. Maka di antara adabnya adalah dia bersabar dulu sampai gurunya ada kesempatan. Bahkan dikisahkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kita tahu bagaimana Abdullah bin Abbas, dulu pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, berguru kepada Zaid bin Thabit, sama-sama sebagai seorang sahabat Nabi SAW, dan ketika itu beliau merendahkan dirinya
di hadapan Zaid bin Thabit dengan cara apa? Kita pernah kita sebutkan, pegangi tali kekang ontanya. Jadi istilahnya apa, orang yang megangin ontanya. Lihat kisah lain Abdullah bin Abbas ketika menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas ketika mendatangi Zaid bin Thabit, ternyata Zaid bin Thabit sedang tidur, sedang istirahat. Fayuqalu lahu, kemudian ada orang bertanya, ala nuqidhuhu laka, kata penghuni rumahnya, boleh saya bangunin enggak? Saya bangunin nih, sebentar, saya bangunin dulu. Kata Abdullah bin Abbas, la, jangan ya. Maksudnya apa? Beliau tunggu sampai bangun gurunya. Enggak dibangunkan sengaja gara-gara kedatangan muridnya. Tapi beliau yang, oh ya subhanallah, bagaimana seorang sahabat Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah adab di mana seorang talib hendaknya memperhatikan keadaan gurunya, memuliakan gurunya, dan dia berusaha untuk tidak mengganggu kepentingan gurunya. Ya, coba bayangkan dengan kita, pengennya cepat-cepat sudah. Kok nggak dijawab-jawab ini telepon saya, pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Ini gimana saya datang ke rumahnya nggak dibuka-buka pintunya. Nggak sabar untuk menuntut ilmu. Makanya kita bisa saksikan ilmu kita itu memang sangat minim, karena kita tidak berhadap terhadap orang yang membawa ilmu. Adab yang ke-8, Ats-Tsamin, al-adabu fi majlis asy-syekh. Adab ketika bermajlis bersama syekhnya. Ketika di majlis, sekarang adab ketika di majlis secara khusus. An yajlisa baina yaday syekh jilsatal adab. Kama yajlisu as-sabiyyu baina yaday al-muqri aw mutarabbi'an bi tawadhu'in wa khudu'in wa sukunin wa khusyu'. Hendaknya duduk di hadapan syekh dengan cara duduk yang penuh dengan adab. Duduknya di hadapan syekhnya seharusnya. Karena itulah hal yang adab. Sehingga apa? Syekhnya itu enggak harus tengok kanan, tengok kiri untuk bisa melihat muridnya. Kama yajlisus sabi, seperti seorang anak ketika dia belajar ke orang yang mengajarkan dia Quran. Di mana biasanya anak-anak itu kalau sedang setoran di mana? Di depan penerima setorannya kan, duduk di depannya, setoran satu persatu. Au mutarabbian, atau misalkan duduk bersila dengan tawadu, atau duduk dengan khudu dan tenang. Wa yusgi ila syekh, dan dia pasang pendengarannya pada penjelasan syekhnya, nadhiran ilaih, melihat kepada syekhnya, wa yuqbilu kullatihi alaihi, dia menghadap secara penuh ke syekhnya. Muta'aqqilan liqaulihi, benar-benar fokus terhadap apa yang diucapkan, bihaitsu la yuhiju ila i'adatil kalam marratan tsaniyah, supaya apa? Supaya gurunya atau syekhnya tidak perlu mengulang penjelasan dua kali. Dulu kalau kita baca para ruwatul hadis, para rawi-rawi hadis, ketika mereka duduk di majelis sama duduk mendengarkan hadis, maka mereka sudah pasang posisi, jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau terlewat, ya sudah, nggak diulang. Pendikteannya tidak diulang. Dan mereka apa? Berusaha duduk paling depan. Makanya riwayat yang duduknya depan dengan riwayat yang duduknya belakangan, kalau ternyata terjadi perbedaan, itu biasanya diprioritaskan yang duduknya depan. Yang belakangan bisa salah dengar, menyelisihi yang meriwayatkan dari dekat. Itu menunjukkan bagaimana dulu para ahlul hadis, para tulabul ilm di masa-masa dahulu dari kalangan salafun salih, mereka benar-benar belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmunya. Kayak kita sering dengar nasihat para ulama, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik tumbuh di lingkungan keluarga talabul ilm. Imam Malik dulu kakeknya orang alim, saudaranya juga masyhur sebagai seorang alim, talibul ilm. Imam Malik masih kecil,
Kayak Imam Malik masih kecil minta izin pada ibunya, "Bu, saya mau belajar kuak Arabic." Apa kata ibunya? "Sini dulu, dipakaikanlah pakaian yang rapi, bagus, pakaiannya thalabul ilm. Kemudian apa? Sana, belajarlah adab kepadanya, belajarlah ilmu dan adab kepadanya." Diperintahkan untuk belajar ilmu dan adabnya, karena memang para salafun saleh telah mewasiatkan kepada kita, wanti-wanti kepada kita, belajar adab terlebih dahulu untuk thalabul ilm sebelum bisa meraih ilmu, supaya Allah berikan keberkahan pada ilmu yang dicari. Semoga supaya Allah SWT mudahkan dia untuk paham terhadap ilmu yang dia belajar. Maka kita dapati para ulama kita bagaimana keilmuan mereka, dan kita dapati di zaman sekarang sangat jarang sekali yang bisa seperti itu dalam keilmuannya. Kenapa? Ya karena dalam thalabul ilmunya pun ternyata tidak memenuhi adab-adabnya. Adab dalam dirinya pribadi, adab terhadap syekhnya, adab terhadap temannya. Wa nasallallahu alaihi wa nastaghfirullah mimma qaddamna. Wala yaltafit min ghairi darurah, dan jangan dia tengok-tengok kalau enggak perlu. Wala yanzuru ila yamini, jangan lihat kanan atau kiri atau lihat atas atau lihat bawah. Li ghairi hajah, kecuali kalau memang ada keperluan. Wala siyama inda bahthihi lahu au inda kalamihi ma'ahu, apalagi kalau sayanya sedang ngajak bicara. Fala yanbaghi an yanzura illa ilaihi, maka selayaknya jangan memandang kecuali kepada gurunya. Wala yattarib li dajjatin yasma'uha, kalau ada sebuah kekacauan jangan tengok ke sana, gurunya ada di depan, jangan berpaling dari guru, jangan gara-gara ada suara ribut-ribut tengok semua ke belakang. Au yaltafit ilaiha, enggak perlu memandang ke suara-suara yang ribut. Wala yanfutkum maihi, dan jangan melipat lengan. Wala tahsir an dhira'ihi wala ya'bas biyadaihi. Saya tidak tahu apa makna tahsir an dhira'ihi. Wala ya'bas biyadaihi aw rijlaihi, dan jangan melakukan sesuatu yang tidak berguna dengan kedua tangan atau kakinya. Misalkan melakukan ya gerakan-gerakan tangan yang tidak ada faedah, tidak ada tujuannya, tidak ada faedahnya. Au ghairihi min a'dha'ihi, atau anggota tubuh yang lain. Wala yadha' yadahu ala lihiyatihi aw famihi, jangan meletakkan tangannya di jenggotnya atau di mulutnya. Duduk belajar sama syekhnya kayak gini. Ini mainan jenggot. Ini bukan sikap yang beradab terhadap syekhnya. Au ya'bas biha fi anfi, atau misalkan apa mungkin ya'bas ini mungkin maksudnya korek-korek hidung mungkin ya. Au yastakhrij minhu syai'an wala yaftah fahu, jangan buka mulut mangap. Wala yaqra' sinnahu, jangan malah apa membersihkan gigi. Wala yadribil arda bi rahatihi, enggak perlu tepuk-tepuk apa tanah. Au yakhuttu 'alaiha bi asabihi, atau malah bikin garis-garis di tanah. Ya, istilahnya apa, seperti enggak perhatian dengan guru, melakukan hal-hal yang ya menggambarkan dia enggak perhatian. Wala yusabbiku yadayhi aw ya'bas bi azrarihi. Wala yastanidu bi hadrati syekh ila ha'itin aw mikhalladin aw daro bizin, dan jangan duduk bersandar di hadapan syekh, jangan duduk bersandar. Syekhnya duduk menyampaikan ilmu, enak-enakan bersandar dengarnya. Makanya pada pertemuan kemarin kita dengarkan kisah dua anak gubernur ya, itu datang ke majelis ya waktu itu bapak saya. Kemudian sudah datang belakangan, duduk sandaran, langsung nanya, gak dijawab, gak digubris. Kenapa? Ketika ditanya, kamu gak menghormati mereka? Katanya bukan tidak menghormati, tapi ini adalah ilmu. Bukan karena yang berbicara ingin dihormati, kata beliau. Bukan karena saya meremehkan mereka, tidak sopan kepada saya, bukan, kata beliau. Tapi apa maksudnya? Karena ini adalah majlis ilmu. Ilmulah yang harus dihormati. Ilmulah yang harus dicari dengan adabnya. Orang yang menuntut ilmu, cari juga adabnya. Yang menyampaikan ilmu pun nanti akan ada adab-adabnya.
Au yaj'al yadahu 'alaiha wa la yu'ti syahjan bahu, dan jangan duduk nyampingin syekh, jangan memberikan sisi badan ke syekhnya. Au zahrahu, atau bahkan membelakanginya. Wa la ya'tamid 'ala yadihi ila wara'ihi, dan jangan bersandar ke tangannya, yang apa seperti duduk ke belakang itu ya, bersandar ke belakang atau ke sampingnya. Wala yukthir kalamahu min ghairi hajah, dan jangan banyak bicara kalau tidak butuh. Wala yahki ma yudhaku minhu, dan jangan menyampaikan sesuatu yang bikin tertawa. Au ma fihi bada'ah, atau sesuatu yang sebenarnya menampakkan bada'ah ini istilahnya apa, candaan atau lawakan yang tidak berguna. Atau yatadamman su'a mukhatabah, atau ketika bicara dengan cara bicara yang buruk atau tidak beradab. Wala yadhaq li ghairi ajab wala ya'jab duna syekh, jangan tertawa kalau bukan karena sebuah yang menakjubkan. Wala ya'jab duna syekh, dan tidak perlu dia merasa takjub kalau syekhnya tidak merasa takjub. Kalau syekhnya biasa-biasa saja, ya jangan talibnya yang tertawa. Bagaimana adab para salafun saleh. Inilah adab talibul ilmi kalau memang ingin menjadi seorang talibul ilmi sejati. Tapi kalau cuma pengen ikut-ikutan di barisan talibul ilm, ya silahkan duduk bagaimana semaunya, silahkan beradab bagaimana semaunya. Tapi kalau ingin benar-benar menjadi talibul ilm sebagaimana sunnahnya para salafun saleh, maka seperti inilah dulu para salafun saleh menuntut ilmu. Wala yukthiru tanahnuh, jangan banyak berdehem kalau bukan ada kebutuhan. Wala yabsuk, jangan meludah. Wala yantakhi ma amkanahu wala yalfat nakhamah, jangan selain apa menelan dahak, mengeluarkan suara biasanya kan. Dan jangan mengeluarkan ingus, karena ini mengganggu suasananya. Wa yata'ahadu taqtiyat aqdamihi wa irkha'i tsabi, hendaknya dia duduk supaya kakinya tertutup, karena dulu mungkin pakai sarung nih, supaya tidak tersingkap, tidak terlihat dari arah gurunya. Ini di antara adab-adab yang beliau sebutkan. Kemudian beliau bawakan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, min haqqil alimi alayka an tusallim alal qaumi amatan wa takhussuhu bit tahiyyah. Di antara adab seorang alim yang harus engkau penuhi adalah engkau salam kepada khalayak secara umum, dan engkau khususkan pada gurumu sebuah tahiyyat. Itu ucapan salam dipenuhi dengan doa ya. Wa an tajlis amamu, dan kalau engkau duduk di depannya. Wala tushiranna indahu biyadayka, jangan engkau kasih isyarat dengan kedua tangan. Wala tagmis bi'ainika, jangan melirik dengan kedua matamu kepada selain gurumu. Jadi maksudnya jangan tengok-tengok kanan kiri ketika sedang duduk di majelis guru. Wala taqulanna qala fulan khilafa qawli, dan jangan sekali-kali engkau di majelis guru mengatakan itu si fulan berpendapat begitu. Ingin apa? Membandingkan apa yang disampaikan gurunya, pendapat gurunya dengan pendapat orang lain. Ini bukan merupakan adab. Wala tattabanna indahu ahadan, dan jangan engkau menggibah orang lain di depan gurumu. Kalau misalkan gurunya mengungkapkan suatu hal yang ternyata di situ menyelisihi guru yang lain, jangan di majelisnya ketika ingin klarifikasi. Tapi cari majelis yang lain, dan itu pun dengan adab yang baik. Misalkan bagaimana kalau seandainya ada yang berkata demikian, atau di majelis yang lain ketika duduk bersama gurunya, bukan di majelis gurunya. Yang seperti ini dimasukkan atau dianggap oleh para ulama termasuk menyelisihi adab seorang talibul ilmi. Wa alaika an tuwaqqirahu lillah, dan hendaknya engkau muliakan gurumu itu lillah, karena Allah. Wa in kanat laqad sabaqtal qawi wa la tusaru fi majlis, meskipun wa in kanat lahu hajatun sabaqtal qauma
Oh, kalau misalkan gurumu itu punya sebuah keperluan, butuh suatu hal yang dilayani, maka jadilah engkau orang yang paling duluan untuk memberikan pelayanan kepada dia. Jangan keduluan orang. Itu gurumu, jangan sampai orang lain yang memberikan pelayanan. Itu maksudnya. Wala tusaru fi majlisi, jangan bisik-bisik di majelisnya. Wala ta'khudh bi thawbi, jangan narik bajunya. Wala tulihhu alaihi idza kasal, kalau misalkan gurumu itu sedang capek, sedang malas, maka jangan dipaksa untuk menyampaikan ilmu. Wala tasba' min tuli suhbatih, jangan merasa bosan karena sudah lama belajar dengan dia. Sudah sekian lama, udahlah jenuh saya cara nyampaikan, ya gitu-gitu aja. Jangan merasa bosan karena itu. Selama ilmu yang bisa dia dapatkan masih bisa dia pelajari, dia belajar. Jangan gara-gara apa? Bosan melihatnya fulan lagi, guru ini lagi. Cobalah cari yang lain, refreshing istilahnya. Nah, ini nuntut ilmu atau nonton pertunjukan? Nonton pertunjukan oke lah, cari yang enak, hiburan. Nuntut ilmu itu sabar terhadap guru. Yang gara-gara apa? Tulus suhbah menjadi bosan. Sudah merasa cukup. Fa inna ma huwa kan nakhlati tantaziru mata yasqutu 'alaika min hasyai. Baik. Ini diantara wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah SWT menunjukkan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa merealisasikan adab-adab ini sebagai seorang talibul ilm. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang berkah, ilmu yang membuahkan amalan, dan menjadi hujjah yang akan membela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah SWT mengampunkan guru-guru kita dan mengampunkan kita, serta mengampunkan semua orang-orang yang mereka muqassir terhadap guru-gurunya, yang mereka kurang bisa memenuhi adab atau hak bagi para guru-gurunya. Demikian yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.